Oke, mulai ya. Selamat malam, Ibu Nurhayati dan teman-teman semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas audit forensik. Kami beranggotakan 7 orang, ada saya sendiri, Devin Rizky Almira, kemudian ada Muhammad Rizal Wahyudi, ada Yentin Dwika Oktari, ada Ajeng Gustia Prasasti, ada Liska Yuni Pertiwi, Aida Fitriana Rahma, dan juga Nugraha Putra Hadi. Next. Ya. Yang pertama di sini kami akan memperkenalkan mengenai PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia karena dia sudah berdiri sejak 31 Desember tahun 1859 atau sejak zaman kolonial Belanda. Kemudian seiring berjalannya waktu setelah proses nasionalisasi, perusahaan ini menjadi milik pemerintah Indonesia dan kemudian berkembang menjadi PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya ini menyediakan berbagai produk perlindungan jiwa, baik untuk individu maupun kelompok, serta dia juga menyediakan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang cukup luas. Produk-produknya meliputi produk asuransi jiwa tradisional, asuransi dwiguna, unit link, asuransi pendidikan, pengelolaan dana pensiun melalui DPLK Jiwasraya, serta perusahaan ini menjalin kerjasama dengan berbagai bank. Kemudian Jiwasraya juga mengelola dana premi nasabah melalui instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Karena keseluruhan aktivitas ini menjadikan Jiwasraya sebagai salah satu perusahaan asuransi paling berpengaruh di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, indikasi awal atau red flags adanya fraud di Jiwasraya. Yang pertama, produk investasi dengan return tidak wajar. Artinya JS Saving Plan ini menawarkan bunga tinggi di atas rata-rata pasar yang tidak masuk akal secara bisnis. Kemudian adanya investasi high risk, yaitu penempatan dana pada saham-saham gorengan dengan volatilitas ekstrim. Kemudian perusahaan tampak mencetak laba secara akuntansi dalam laporan keuangan, namun secara real mengalami tekanan likuiditas atau kesulitan gagal membayar klaim yang jatuh tempo. Kemudian adanya perubahan opini auditor atau catatan-catatan khusus mengenai cadangan teknis yang tidak mencukupi dalam laporan tahunan sebelumnya. Next. Selanjutnya, eh, cara mendeteksi melalui audit investigasi. Yang pertama dengan analisis arus kas dan likuiditas. Yang pertama yaitu melakukan analisis vertikal dan horizontal pada laporan keuangan. Jika laba meningkat tetapi arus kas operasi terus negatif, ini adalah indikasi adanya pengakuan pendapatan yang manipulasi. Yang kedua, dengan melakukan pemeriksaan portofolio investasi. Auditor seharusnya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap aset-aset investasi, yaitu dengan membandingkan harga beli saham dengan harga pasar rata-rata untuk melihat adanya markup atau tidak, dan mencari tahu apakah ada keterkaitan antara manajemen di Jiwasraya dengan manajer investasi dan emiten saham yang dibeli. Kemudian melakukan teknik follow the money, yaitu auditor menggunakan analisis buku besar dan rekening koran untuk melacak kemana saja dana nasabah mengalir. Kemudian melakukan digital forensik, yaitu mengamankan email, pesan singkat, dan log transaksi dari server perusahaan untuk menemukan bukti komunikasi rahasia mengenai pengaturan harga saham atau kesepakatan bawah tangan. Selanjutnya, dampak manipulasi window dressing terhadap keputusan para stakeholders. Eh, Dampak yang pertama terhadap nasabah. Jadi keputusannya nasabah terus menyetorkan premi atau melakukan rollover memperpanjang kontrak polis karena percaya Jiwasraya masih sovereign dan mampu membayar bunga tinggi. Dampaknya mereka kehilangan kesempatan untuk menarik dana lebih awal guna mengamankan aset mereka sebelum krisis likuiditas meledak secara publik.
Yang kedua, pemerintah dan regulator OJK, keputusan karena laporan keuangan terlihat hijau akibat laba semu yang dimanipulasi, regulator tidak segera mengambil tindakan korektif yang sejak dini. Kemudian dampaknya masalah yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal membengkak kemudian menjadi kerugian negara triliunan rupiah karena pembiaran yang tidak disengaja. Selanjutnya, investor dan mitra bisnis. Bank-bank mitra merasa aman merekomendasikan produk Jiwasrayanya kepada nasabah mereka karena melihat neraca perusahaan yang nampak baik-baik saja. Dampaknya terjadinya resiko reputasi bagi perbankan mitra ketika Jiwasraya akhirnya gagal membayar, sehingga merusak ekosistem industri keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, karyawan dan manajemen berdasarkan laporan laba yang dimanipulasi, perusahaan mungkin tetap membagikan bonus atau tantangan target yang tidak realistis kepada karyawannya. Sehingga dampaknya terciptanya budaya kerja yang mengabaikan manajemen risiko demi mencapai angka-angka yang cantik di atas kertas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Aida. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait identifikasi skema Ponzi. Dalam audit investigasi, auditor itu berperan penting dalam mengidentifikasi skema Ponzi yang umumnya disamarkan melalui manipulasi arus kas dan laporan keuangan. Nah, fokus utama auditor adalah menilai kewajaran aktivitas keuangan dan mengungkap pola penipuan yang tidak terlihat. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan auditor untuk mengidentifikasi skema Ponzi. Yang pertama, ada analisis arus kas atau cash flow analysis dengan mencermati ketidaksesuaian antara laba yang dilaporkan dan arus kas aktualnya. Nah, pada skema Ponzi itu biasanya pembayaran kepada investor lama itu merupakan dana yang disetorkan oleh investor baru. Jadi bukan dari aktivitas operasional perusahaannya, sehingga pola arus kasnya itu berulang dan nggak ada dukungan kinerja bisnis yang real. Kemudian yang kedua ada evaluasi sumber pendapatan. Nah, ini terutama untuk yang perusahaan yang imbal hasilnya tinggi dan stabil tanpa dasar aktivitas usaha atau risiko yang jelas. Kemudian langkah yang ketiga yang bisa dilakukan oleh auditor itu adalah penelusuran transaksi atau tracing. Ini untuk memastikan alur dana digunakan sesuai tujuan investasi dan bukan untuk membayar kewajiban sebelumnya atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi si pengelolanya. Kemudian yang keempat, ada pemeriksaan laporan keuangan dan bukti eksternal. Nah, ini guna mendeteksi langkah ini tuh untuk mendeteksi pendapatan fiktif, penggelembungan aset, serta penggunaan rekening yang tidak transparan dengan membandingkan catatan akuntansi dan bukti eksternal yang independen. Nah, yang kelima ada penerapan skeptisme profesional dengan tidak hanya mengandalkan penjelasan manajemen, tetapi juga menguji konsistensi, rasionalitas, ekonomi, dan kewajaran setiap informasi yang disampaikan dari manajemen perusahaan. Kemudian yang terakhir ada pengumpulan dan pendokumentasian bukti. Nah, ini dilakukan secara sistematis untuk mendukung proses hukum mengingat pemeriksaan ini bertujuan menghasilkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah kolusi dalam kasus Jiwasraya. Kolusi sendiri merupakan kerjasama yang tidak sehat antara manajemen dan pihak eksternal, seperti adanya transaksi terlihat sesuai prosedur, tetapi secara substantif sendiri merugikan perusahaan, seperti saham yang dibeli adalah saham yang berkualitas rendah. Kemudian harga dan kinerja investasi dimanipulasi. Resiko investasi disembunyikan dari laporan keuangan. Selanjutnya, harga saham dijaga agar tetap tinggi melalui transaksi yang terkoordinasi. Selanjutnya, portofolio akhir tahun disusun agar tampak sehat dan manajemen dan pihak eksternal memiliki informasi yang sama dan saling melindungi, sehingga penjelasan kepada auditor dibuat seragam. Untuk strategi mengatasi kolusi dalam kasus Jiwasraya sendiri ada dua, yaitu pencegahan dan deteksi penindakan. Untuk pencegahan sendiri dapat dilakukan dengan penguatan tata kelola perusahaan atau dengan membuat aturan konflik kepentingan yang ketat. Yang kedua adalah dengan deteksi penindakan dengan cara analisis pola transaksi dan data audit serta menerapkan whistleblowing system atau audit investigatif dan sanksi yang tegas. Next.
Selanjutnya mengenai teknik audit investigasi yang dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan. Yang pertama melalui analisis alur dana atau fundraising, yaitu dengan melakukan menelusuri pergerakan dana mulai dari sumber dana nasabah, rekening perusahaan hingga ke rekening broker, manajemen investasi atau pihak ketiga. Cara ini dilakukan dengan memeriksa mutasi rekening, bukti transfer, kontrak investasi, dan juga dokumen transaksi pasar modal untuk melihat apakah dana benar-benar ditempatkan sesuai dengan kebijakan investasi. Yang kedua adalah melakukan analisis dokumen dan kontrak investasi. Dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian antara kebijakan investasi perusahaan dengan realisasi investasi. Jika ditemukan dana yang ditempatkan pada saham beresiko tinggi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian, maka hal tersebut menjadi indikasi penyalahgunaan dana. Nah, untuk kasus Jiwasraya, mereka banyak menempatkan investasi pada saham yang berkinerja buruk dan juga pihak pengelola investasi yang tidak kredibel. Kemudian yang ketiga adalah digital forensik dan data analytics. Dengan menggunakan software analisis data untuk menemukan pola transaksi tidak wajar seperti transaksi berulang ke pihak tertentu, transaksi dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dan juga hubungan transaksi dengan pihak terafiliasi. Kemudian keempat adalah melakukan konfirmasi ke pihak eksternal, yaitu dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi langsung kepada bank kustodian, manajer investasi, broker saham, dan juga lembaga pasar modal untuk memastikan kebenaran transaksi dan keberadaan aset investasi. Teknik ini penting karena dalam beberapa kasus terdapat kerjasama tidak transparan antara manajemen dan juga pihak eksternal. Kemudian yang terakhir adalah melakukan analisis kewajaran harga saham. Dilakukan dengan cara membandingkan harga beli saham dengan harga pasar dan fundamental perusahaan. Jika saham yang dibeli termasuk saham gorengan atau saham dengan harga yang mudah dimanipulasi, maka auditor akan menelusuri pihak yang memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud. Yang pertama adalah pelacakan jejak digital atau digital forensik. Teknologi ini digunakan untuk memulihkan data yang mungkin telah dihapus atau disembunyikan oleh manajemen, seperti email, riwayat chat, atau dokumen elektronik yang menunjukkan adanya kesepakatan rahasia atau kolusi antara manajemen Jiwasraya dengan manajer investasi pihak ketiga untuk membeli saham-saham gorengan. Yang kedua, analisis transaksi saham atau trading analysis. Menggunakan algoritma untuk menganalisis jutaan baris data transaksi bursa atau IDX. Teknologi ini dapat mendeteksi pola anomali seperti pembelian saham bervaluasi rendah dengan harga tinggi secara berulang atau memperkaya pihak tertentu atau pola pump and pump. Yang ketiga adalah analisis jejaring link analysis. Software forensik dapat memvisualisasikan hubungan tersembunyi antara berbagai entitas perusahaan cangkang dan individu. Dalam kasus Jiwasraya ini membantu auditor melihat bahwa manajer investasi yang seharusnya independen ternyata terafiliasi dengan kelompok yang sama yang merugikan perusahaan. Yang keempat adalah pencocokan data atau data matching, yaitu membandingkan data internal perusahaan dengan data eksternal, misalnya data kustodian sentral atau KSEI, secara otomatis untuk menemukan ketidakcocokan saldo investasi yang diakibatkan oleh window dressing. Untuk selanjutnya, yang berikut adalah tanggapan auditor terhadap laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Sesuai standar audit SPAP, auditor harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan skeptisisme profesional. Auditor tidak boleh langsung menerima penjelasan manajemen. Mereka harus menganggap adanya risiko salah saji material yang disengaja atau fraud risk. Yang kedua adalah memperluas prosedur audit. Auditor wajib menambah sampel bukti dan melakukan prosedur tambahan seperti konfirmasi eksternal ke pihak ketiga, misalnya ke OJK atau kustodian, untuk memvalidasi nilai aset yang sebenarnya, bukan hanya mengandalkan laporan internal manajemen. Yang ketiga, komunikasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau audit komite. Auditor harus segera melaporkan temuan ketidaksesuaian tersebut terhadap komite audit atau dewan komisaris agar dilakukan koreksi. Yang keempat adalah
memodifikasi opini audit. Jika manajemen menolak memperbaiki laporan keuangan dan nilainya material namun tidak pervasif, auditor harus memberikan opini wajar dengan pengecualian. Nah, dalam kasus seberat Jiwasraya, di mana dampaknya sangat material dan pervasif atau mempengaruhi keseluruhan kewajaran laporan, auditor harus memberikan opini tidak wajar atau adverse opinion. Yang kelima, pelaporan pelanggaran. Jika terindikasi kuat adanya fraud atau pelanggaran hukum, auditor investigasi memiliki kewajiban untuk mengungkapkan hal tersebut dalam laporan auditnya, yang nantinya akan digunakan oleh regulator seperti OJK atau penegak hukum seperti Kejaksaan atau BPK. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah langkah auditor untuk menentukan besaran kerugian. Yang pertama, pengamanan dan dokumentasi bukti atau chain of custody. Langkah awal ini adalah langkah yang sangat krusial ketika memastikan bukti berupa laporan keuangan, email, dokumen transaksi tidak hilang atau dimanipulasi sehingga dokumen ini bersifat terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah identifikasi kecurangan atau red flags. Auditor dapat mencari ketidakbiasaan dalam laporan keuangan atau operasional yang akhirnya menunjukkan indikasi fraud tersebut. Next, Kak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis aliran dana atau tracing. Kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri arus uang untuk melacak kemana saja aliran dana yang hilang atau diselewengkan dan digunakan oleh apa saja dan digunakan oleh pihak mana saja. Dari analisis aliran dana ini dapat dijabarkan lagi menjadi inspeksi fisik, yaitu memeriksa aset fisik dan keberadaannya. Yang kedua adalah melakukan konfirmasi atau minta konfirmasi kepada pihak ketiga, melakukan wawancara atau interview, dan penghitungan ulang atau memeriksa ulang angka-angka dalam dokumen transaksi. Dari langkah-langkah tersebut, kemudian ada penetapan metode penghitungan kerugian yang dibagi menjadi 3, yaitu total loss, digunakan untuk transaksi fiktif total, kemudian penghitungan net loss, digunakan untuk kasus kekurangan kualitas atau kuantitas, kemudian yang terakhir adalah penghitungan real cost, digunakan ketika terjadi penyimpangan harga atau biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran transparansi dan good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Yang pertama adalah transparansi dalam pengelolaan investasi. Jiwasraya itu banyak menempatkan dana nasabah pada instrumen berisiko tinggi, seperti saham gorengan dan reksadana yang bermasalah. Namun, informasi ini tidak disampaikan secara terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan. Dengan transparansi yang baik, setiap keputusan investasi harus terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dilaporkan secara periodik. Ini memungkinkan pengawasan internal, auditor, hingga regulator mendeteksi sejak dini pola investasi yang menyimpang dan tidak sesuai prinsip kehati-hatian. Yang kedua, tata kelola yang kuat melalui pemisahan fungsi dan pengawasan efektif. Di Jiwasraya, pengawasan ini lemah sehingga keputusan strategis hanya dikendalikan segelintir pihak tanpa kontrol memadai. Jika budaya tata kelola berjalan baik, setiap keputusan besar, terutama terkait investasi, harus melalui persetujuan berlapis dan diuji kelayakannya sehingga fraud sulit dilakukan. Yang ketiga adalah penerapan budaya integritas dan kepatuhan. Fraud tidak hanya soal sistem, tapi juga soal budaya organisasi. Jiwasraya menunjukkan lemahnya budaya integritas, di mana kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan kepentingan perusahaan dan nasabah. Good governance menekankan nilai etika, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberanian untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Jika budaya ini kuat, praktik manipulasi laporan keuangan dan rekayasa investasi bisa dicegah atau segera dilaporkan. Yang keempat, akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja.
Transparansi dan good governance yang baik memaksa setiap pejabat bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam kasus Jiwasraya, akuntabilitas tidak berjalan sehingga kerugian terus menumpuk tanpa adanya koreksi. Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas, penyimpangan kinerja akan cepat terlihat dan tindakan korektif bisa segera dilakukan. Transparansi dan good governance ini berperan sebagai pengaman bagi perusahaan asuransi. Keduanya memastikan pengelolaan dana nasabah dilakukan secara hati-hati. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Eh, Selanjutnya saya akan kembali menjelaskan terkait peran Otoritas Jasa Keuangan yang OJK. Eh, itu yang pertama ada pengaturan dan perizinan usaha. OJK menetapkan ketentuan serta memberikan izin operasional kepada perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pengawasan kesehatan keuangan perusahaan. OJK memantau kondisi keuangan perusahaan meliputi tingkat solvabilitas, kecukupan modal, kualitas aset dan investasi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polisnya. Kemudian yang ketiga, pengawasan tata kelola dan manajemen risiko. OJK menilai penerapan good corporate governance, efektivitas pengendalian internal, serta manajemen risiko untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian yang keempat, ada pemeriksaan dan penindakan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau ketidakwajaran, OJK berwenang melakukan pemeriksaan khusus dan menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan kepatuhan. Kemudian yang kelima ada perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. OJK berperan melindungi hak pemegang polis serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan agar resiko sistemik dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerjasama yang dapat dilakukan antara auditor investigasi dengan regulator, yaitu OJK. Yang pertama ada pertukaran informasi dan data. Auditor investigasi dan regulator saling berbagi informasi yang relevan, seperti laporan pengawasan, data kepatuhan, dan temuan indikatif. Pertukaran ini membantu mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar dan potensi fraud sejak dini. Lalu yang kedua, ada koordinasi dalam pemeriksaan khusus. Ketika regulator menemukan indikasi penyimpangan yang signifikan, auditor investigasi dapat dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Koordinasi ini memastikan pemeriksaan lebih terarah pada area yang berisiko tinggi. Lalu yang ketiga, penelusuran transaksi dan alur dana. Auditor investigasi melakukan analisis rinci terhadap transaksi dan aliran dana untuk mengungkap modus operandi fraud. Hasil penelusuran ini dapat menjadi dasar bagi regulator dalam menilai tingkat pelanggaran dan dampaknya. Kemudian yang keempat, penyusunan dan pendokumentasian bukti. Auditor investigasi mengumpulkan serta mendokumentasikan bukti secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti ini sangat penting untuk mendukung pemberian sanksi administratif maupun proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh regulator. Kemudian yang kelima, ada pemberian rekomendasi perbaikan. Nah, temuan auditor investigasi itu dapat digunakan oleh regulator sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan penerapan manajemen risiko pada entitas yang diawasi. Dan yang terakhir, penguatan upaya pencegahan fraud. Nah, melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara auditor, investigasi, dan dengan regulator, itu dapat membangun sistem peringatan dini atau early warning system, sehingga potensi fraud dapat dicegah sebelum terjadi. Next, Pak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Bu Nur. Udah, mungkin udah ya.